Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saudara siap untuk mendapat kuasa dari Tuhan? Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita angkat pujian bagi Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku mencintaimu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Haleluya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali boleh beribadah. Kami percaya Tuhan sudah hadir dalam hidup kami, dalam keluarga setiap kami, jemaat-Mu. Dan biar pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kami menghampiri Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang lebih lagi melekat dan mencintai-Mu Tuhan. Supaya kami lebih sungguh lagi dalam beribadah, dalam memberikan, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi agar kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan hamba, layakkan hamba untuk boleh menjadi saluran berkat dan kuasa isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu. Doa dan harapan saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, dalam masa pergumulan ini saya percaya bahwa setiap kita harus lebih lagi mencari Tuhan. Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu lebih lagi memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, lebih lagi memiliki pertolongan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Ya, pagi hari ini judul khotbah saya adalah In God We Trust. Kepada Tuhan saja kita percaya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bersama-sama dengan suara keras. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ini menyatakan kepada kita semua pagi hari ini bahwa rancangan dan jalan Tuhan tidak dapat kita pahami. Seringkali sebagai manusia kita bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa berbeda? Apa yang kita pikir kok berbeda dengan apa yang terjadi? Dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua memahami lebih dalam lagi. Dalam menghadapi masa sukar hari-hari ini, bukan cuma Indonesia, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma pribadi kita, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi wabah dari COVID-19 ini yang begitu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Saya percaya bahwa hal ini juga terjadi kepada setiap anak Tuhan. Karena badai juga menimpa setiap orang percaya. Tetapi bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita mempercayai Tuhan lebih lagi. Itu yang akan menentukan hasil akhir dari semua pergumulan kita. Ini adalah ujian buat kita semua. Untuk kita boleh naik kelas. Untuk lebih lagi kita meningkat secara rohani. Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua membuka Yohanes 5 ayat 1-9. Saya ajak kita baca bersama-sama di PowerPoint. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat.
Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ada 2 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara semua. Yang pertama adalah jangan andalkan hikmat sendiri. Ya, dikatakan di sini orang lumpuh tadi berkata apa ayat yang keempat? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Orang lumpuh ini, dia melihat, dia mendengar, tetapi ketika dia bergegas menuju ke kolam, dia pasti disusul sama yang lain. Ya. Dan orang lumpuh ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia tidak bisa mengalami kesembuhan, tidak bisa mengalami mujizat ketika malaikat Tuhan turun menggoncangkan air dari kolam Bethesda tadi. Jadi masalahnya ada 2 sebetulnya orang lumpuh ini. Yang pertama dia mengalami kelumpuhan, yang kedua ketika dia menuju ke kolam yang sedang bergoncang, tidak ada seorang yang menolong dia. Karena apa? Karena mungkin yang buta sudah mendengar bahwa air bergoncang, dia buru-buru, dia bisa lari, saudara. Atau mungkin yang tuli melihat ketika air itu mulai bergoncang, dia berlari ke sana. Tetapi yang lumpuh, ketika dia sudah melihat, mendengar, tapi dia tidak punya kemampuan untuk berlari. Ya, sebagaimana di ayat 7 dikatakan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke air atau ke kolam itu ketika air itu mulai bergoncang. Ya, saudara, hari-hari ini juga sama. Banyak orang yang mengalami COVID-19 dan mengalami masalah dampak bukan cuma terpapar tapi terdampak COVID-19 ini. Ya, ada yang sakit mungkin mereka berharap kesembuhan. Mereka terbebas dari COVID-19 ini dengan cara apa? Minum vitamin A, B, C, D, E. Mungkin kalau ada F, G, H, I, J, dia minum juga saudara. Vitamin kayak alfabet ya. Nah, mungkin juga dia minum jamu, kunyit asam, sambil loto, jahe, empon-empon, apalagi ya semua jamu diminum saudara. Ada yang bilang sama saya, Pak makan bawang putih tunggal katanya. Ada lagi yang bilang, Pak yang nggak tunggal juga nggak apa-apa. Mungkin lama-lama dimakan juga yang ganda campuran. Ya, mungkin nanti makin ke depan bawang bombay dimakan juga saudara. Ada juga yang punya kemampuan lebih, mereka beli suplemen dalam dan luar negeri. Mereka beli sedemikian rupa dan mereka makan dengan penuh keyakinan, penuh harapan. Mereka terbebas dari COVID-19. Ada juga yang memanfaatkan obat-obat Chinese, ya, seperti lianhua, mungkin ada lianing, ada liang teh. Oh, itu liang ya, berbeda ya saudara ya. Ada juga yang pakai semprotan, desinfektan ke tenggorokan. Ya, baru saja saya dengar ada yang memakai segala macam lah. Ada yang peroksida ya, H2O2, ada yang kumur-kumur dengan gargle yang sudah ada saat ini. Bahkan ada teman saya yang sampai kayu putih ditetesin ke air panas, diminum. Katanya ini juga bermanfaat, mujarab Pak katanya. Saudara, orang banyak mengejar apa yang bisa menolong mereka. Sama seperti orang lumpuh ini berjuang. Dia diam di situ dan dia menantikan goncangan air yang diakibatkan oleh malaikat turun tadi. Itu pikirannya. Tetapi kita tahu sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, orang lumpuh ini masih belum sembuh juga. Ya, memang semua yang diupayakan hari-hari ini juga untuk terbebas dari COVID-19 itu bagus, itu baik. Tapi saya mau katakan, itu bukan yang utama. Vitamin bukan yang utama. Jamu bukan yang utama. Obat-obat bukan yang utama. Dan semua itu tidak bisa memberikan jaminan kepada kita. Karena setahu saya, yang biasa digunakan menjadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB katanya. Ya, nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 33 ayat 16-18 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Oleh karenanya poin yang pertama, jangan andalkan hikmat sendiri. Yang kedua poinnya adalah percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan jauh lebih besar daripada semuanya. Bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan semuanya lebih dari semua yang lain ya. Di ayat yang 8 tadi yang sudah kita baca,
Dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Saudara, tidak perlu tunggu malaikat turun goncangkan air. Tidak perlu, mungkin merangkak atau mungkin istilah kerennya ngesot menuju ke kolam. Tidak perlu, saudara. Yesus hanya cuma bilang begini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Oleh karenanya poin yang kedua, jangan kita pikirkan apa yang menjadi hikmat manusia, tapi pikirkanlah apa yang menjadi hikmat dari Tuhan sendiri. Yang pertama ya, apa yang Tuhan sanggup lakukan buat kita semua. Yakinkan itu, jangan goyah akan yang lain. Ya, yang Tuhan lakukan di luar akal manusia, di luar nalar dari manusia. Mujizatnya masih terjadi. Ada sebuah kesaksian, saudara, seorang tenaga medis di Bandung. Beliau, ya namanya tenaga medis, setiap hari berhubungan dengan banyak orang, dengan pasien. Dan karena beliau juga dokter di sebuah rumah sakit, jadi ada pemeriksaan rutin mungkin. Dan ketika diperiksa swab antigen, beliau mendapati hasil positif. Di hari itu beliau mengabari kepada kami dan kita berdoa bersama-sama karena tenaga medis ini adalah seorang anak Tuhan yang sungguh takut Tuhan. Dia bersama keluarganya berdoa sungguh-sungguh dan kita berdoa dengan sehati. Besoknya dia dilakukan swab PCR ya, dan tunggu 3 jam 4 jam karena tenaga medis khusus dicepatin ya saudara. Hasilnya saudara tahu negatif. Apa yang terjadi saudara? Dia sebagai tenaga medis, dia memahami bahwa itu adalah hal yang mustahil sebetulnya. Tetapi itu terjadi. Kenapa? Dan dia tidak ragu. Dia tidak terus bertanya-tanya kenapa. Atau mungkin tesnya salah atau gimana. Tidak. Dia bilang itu adalah mujizat. Dia baru mengalami mujizat katanya. Dan hari yang sama juga siangnya yang bersangkutan langsung divaksin. Karena dari pihak rumah sakit mungkin ingin buru-buru asetnya, dokternya ya divaksin. Jangan sampai kena saudara. Jadi saya mau katakan mujizat Allah masih terjadi. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan hikmat kita. Tetapi percayalah, di poin 2 ini percayalah kepada Tuhan segenap hati. Karena dia sanggup melakukan perkara yang besar yang jauh melebihi akal manusia. Saudara ingat, di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21 apa yang dialami oleh Abraham. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 25 tahun lamanya Abraham menunggu kelahiran Ishak. Dan itu bukan hal mudah. Kalau ditunggu oleh orang yang masih muda, itu mungkin masih oke. Tetapi sebagaimana kita tahu rahim Sarah, ketika melahirkan Ishak pun, Sarah itu sudah berumur 90 tahun. Rahimnya sudah tertutup dikatakan. Dan usia Abraham sudah sangat tua, kira-kira 100 tahun. Terbayangkah oleh saudara orang berumur 90 melahirkan? Terbayangkah oleh saudara orang berumur, seorang ayah berumur 100 tahun punya anak? Tapi ini yang terjadi. Tuhan sanggup lakukan dengan dahsyat. Jangan andalkan pikiran dan hikmat kita. Oleh karenanya, ya, jangan pakai akal-akal kita. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh Sarah. Ketika Abraham menerima janji dari Tuhan, Abraham cerita sama Sarah. Sarah mulai berpikir, bagaimana mungkin aku kan sudah tua, rahimku sudah tertutup. Lalu dia mulai pikir-pikir. Dia berikan Hagar, pelayannya, kepada Abraham dan mengandunglah Hagar, dan kita tahu akhirnya Hagar melahirkan Ismail dan itu menjadi masalah berkepanjangan.
Jangan kita pikir dengan pikiran kita, tapi izinkan Tuhan lakukan menurut cara Tuhan yang dahsyat. Mungkin hari-hari ini saudara tidak sanggup untuk membeli suplemen, vitamin, jamu, obat-obat apapun yang lain. Bahkan mahalnya luar biasa sekarang. Mungkin saudara juga sudah memiliki usia yang lebih dari 60 tahun. Yang tidak masuk daftar untuk menjadi orang yang menerima vaksin. Ya di Indonesia yang terima vaksin kan yang umur 18 sampai 59. Ya, yang di atas belum, yang di bawah belum. Nah saudara, mungkin saudara tidak menerima vaksin. Jangan kau cari pikiran atau kau mulai cari-cari cara lain untuk beli vaksin dan lain-lain ya. Jangan. Tapi ya pikirkan terus apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Mungkin juga saudara komorbid, memiliki penyakit bawaan, entah itu jantung, paru, gula dan lain-lain ya. Dan saudara berpikir, oh kalau tidak divaksin nanti aku bisa kena, bagaimana ini? Jangan pikir itu. Atau mungkin ada keterbatasan lain ya, sehingga saudara harus tetap melakukan kegiatan, ya tidak bisa membatasi kegiatan saudara karena saudara mungkin harus bekerja untuk mendapatkan upah dan upah itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Saya mau katakan saudara, apapun yang kita lakukan, taruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan hikmat manusia, tetapi andalkanlah dan percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi engkau. Orang lumpuh yang 38 tahun, Tuhan sanggup sembuhkan. Tidak perlu dia datang ke kolam Bethesda yang sedang bergoncang, tapi cukup dia ikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, apapun pergumulanmu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohonkan pertolongan Tuhan. Jangan kau takut. Mungkin kau ada yang memang sedang diisolasi atau sedang dirawat di rumah sakit. Percayalah, tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Allah masih terjadi dalam hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau yang lumpuh sudah 38 tahun di kolam Bethesda, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa kami pun Tuhan akan tolong. Tuhan sanggup lakukan mujizat yang luar biasa buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersehati berdoa, memohonkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Segala pergumulan dari setiap kami, jemaat-Mu di rumah, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang hadir saat ini. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit mari bersama kita tumpangkan tangan pada bagian tubuh kita yang sakit. Dan katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Percayalah. Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Dan Engkau yang menolong setiap kami. Mungkin kami mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Kami yakin burung pipit dipelihara, bunga bakung diberi keindahan. Kami yakin kami pun Tuhan berikan makanan secukupnya. Terima kasih Bapa. Berikan kami kemampuan untuk mengerti lebih dalam lagi. Untuk tidak mengandalkan pikiran manusia, hikmat manusia, kehebatan manusia. Tetapi kami menggantungkan percaya kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba siap Tuhan untuk melanjutkan, yaitu dalam perjamuan kudus yang akan kami terima bersama-sama. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap keluarga, kiranya Tuhan yang akan melawat kami, dan Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami mau berdoa Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, dan memandang kami layak untuk menerima perjamuan ini. Sehingga ketika kami menerima perjamuan ini, kami sungguh menerima berkat anugerah dari Tuhan, pengampunan, bahkan pertolongan, kesembuhan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk menerima perjamuan ini Tuhan, dan biar kami boleh dipersekutukan dengan Engkau, dan dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Kami menjadi satu di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita
angkat roti atau biskuit, crackers di rumah kita, dan kita boleh menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan cara yang benar. Pastikan bahwa kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, pelanggaran, ada perselisihan atau apapun, berdamailah supaya ketika kita menerima perjamuan ini kita sungguh dilayakkan oleh Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Ya dalam basyikina nana ya dalam basyina mada ya nana. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita yang sudah siap, kita boleh angkat roti ini dengan tangan kita dengan penuh hormat dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, mari kita makan roti ini dengan sungguh kita mengakui tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat juga cawan anggur di atas tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum anggur ini atau minuman ini dan mengakui dengan sungguh menerima darah Kristus yang sudah menebus kita di kayu salib, membasuh setiap dosa kita, dan kita pun boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus menjadi satu tubuh bersama dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita juga berjanji untuk menjadi saksinya sampai Dia datang kembali. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat setiap umat-Mu dimanapun berada, di rumah-rumah Engkau yang hadir. Dan kami yang sudah menerima perjamuan ini, kami sungguh menerima berkat anugerah yang dari Tuhan. Kami percaya kami sudah dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya kami sudah diberikan pertolongan. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Engkau. Dan kami yakin Tuhan, kami sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus dan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu dan Kau adalah kepala kami. Biarlah kerajaan-Mu boleh datang, kehendak-Mu boleh jadi dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, bahkan seluruh bangsa ini Tuhan. Rencana-Mu boleh digenapi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat-Mu menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Persatukan terus kami, persekutukan terus kami. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami ibadah online, tapi kami percaya Roh-Mu terus mengikat kami, kasih-Mu terus mempersatukan kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami penyakit, terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan mau menjamah, berikan kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu Tuhan. Demikian juga bagi setiap orang yang sedang mengalami COVID-19 yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kami berdoa biar hari-hari ini mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mujizat Allah boleh dinyatakan dan mereka boleh percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan para medis dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lindungi, jagai mereka semua. Berikan kekuatan, bahkan berikan terus kesehatan supaya mereka boleh tetap melayani lebih sungguh lagi. Dan mereka bersama dengan seluruh keluarga mereka pun boleh dilindungi secara khusus sehingga mereka tidak tertular. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Gereja Bethel Indonesia dalam tangan-Mu. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum BPH GBI kami Tuhan.
Lindungi bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan seluruh staf BPH, Tuhan yang pagari mereka semua. Berikan kesehatian untuk boleh membawa GBI untuk semakin menjadi berkat bersinar bagi kemuliaan-Mu, untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pejabat GBI dimanapun berada, bahkan seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia, biar kami terus boleh menjadi berkat, memiliki karakter Kristus yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kota dalam tangan Tuhan. Bogor menjadi kota Shalom, kota yang penuh dengan damai, sejahtera, dan otoritas Allah boleh ada atas kota kami. Berikan hikmat-Mu, berikan roh yang takut akan Allah bagi wali kota kami, wakil wali kota bersama dengan Pemda, bahkan bersama dengan seluruh pimpinan daerah kami. Berikan terus Tuhan tuntunan-Mu, sehingga boleh membawa kota ini dalam pemulihan. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menteri, bersama dengan TNI Polri, dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Berikan terus roh yang takut akan Allah dan berikan penyertaan-Mu. Karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biar ketetapan-Mu yang jadi atas bangsa ini Tuhan. Rencana-Mu boleh digenapi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami. Berikan ketenangan, ketentraman. Bahkan jadikan Indonesia ini menang terhadap COVID-19. Bahkan Tuhan akan membawa pemulihan. Indonesia boleh mengenal Kristus. Indonesia boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang sanggup mendengar, menjawab, bahkan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan mintakan. Dan sebentar kami mau berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, kita arahkan hati dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang Tuhan sediakan. Makanan, minuman, pakaian, keberhasilan, kesehatan, kekuatan menjadi bagianmu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.